kita tuh harus peduli membantu untuk semua ya kalangan. Kita nggak membedakan. Dalam tugas-tugas SAR kita nggak ada diskriminasi. Siapapun yang berada pada situasi darurat, kecelakaan, dan bencana kita berkewajiban untuk memberikan bantuan SAR. Saya selalu cerita kalau selaku kepala biro hukum tuh, ya saya ini kan kayak menteri dalam negeri, karena seluruh kerjasama dalam negeri itu di biro hukum. Dalam diri setiap orang tuh pasti ada potensi untuk sebagai penolong. Minimal dia bisa menolong diri sendiri. Makanya kita dorong nih nilai-nilai safety kepada seluruh masyarakat, itu kita dekatkan ya untuk seluruh rescuer, ya. Baik itu yang di Basarnas atau relawan yang menjadi rescuer. Saya ingin menyampaikan doktrin kita selaku rescuer. Doktrin kita itu ada safety first pertama safety first buat yang kita sebagai penolong, baru safety first buat orang yang ditolong. Jangan sampai seorang penolong menambah jumlah korban untuk dalam satu operasi SAR. Halo Sobat SAR, semangat pagi! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Intan Salsabila di podcast SAR Talk, Search the Inspiration and Rescue the World. Persembahan dari Basarnas, Quick Action, Satu Jiwa, Satu Rasa. Jika Sobat SAR membutuhkan pertolongan dari Basarnas, Sobat SAR bisa loh langsung call 115 gratis tanpa biaya. Nah, seperti tagline-nya nih, Search the Inspiration and Rescue the World. Nah, di podcast SAR Talk ini kita akan menggali lebih dalam cerita-cerita inspiratif dari narasumber kita. Penasaran kan? Jadi Sobat SAR jangan lupa untuk like, komen, subscribe, dan nyalakan loncengnya. Hari ini kita sudah kedatangan tamu yang sangat spesial, yang luar biasa, inspiratif, dan sangat hebat pastinya. Nah, beliau juga fasih sekali dalam bidang hukum dan juga kerjasamanya Basarnas. Langsung saja kita sambut narasumber kita pada hari ini, yaitu Kepala Biro Hukum dan Kerjasama, Bapak Didi Hamzar, SOS MM. Selamat datang Bapak di podcast SAR Talk tahun 2025 ini. Terima kasih, salam buat pemirsa SAR SAR Talk ya di rumah. Di mana berada. Oke, Bapak gimana kabarnya? Alhamdulillah kabarnya baik, sehat. Baik, sehat. Masih semangat bekerja ya Pak setiap hari ya? Semangat, pasti semangat untuk tugas. Ya, nah dengar-dengar nih ya, karena Bapak ini sudah lama sekali di Basarnas ya Pak ya, pasti banyak sekali cerita inspiratif nih yang bisa Bapak bagikan kepada Sobat SAR yang ada di rumah. Tapi sebelumnya nih Pak, biar lebih enak, mungkin kita bisa sambil minum kali Pak ya. Ada teh, ada kopi, ada air putih, Bapak maunya apa? Kayaknya pilih kopi deh. Kopi ya, biar melek gitu ya Pak ya? Biar melek dan tahan lama. Tahan lama, oke baik. Langsung saja kita panggilkan dulu Mbak Faras. Halo. Halo. Nah ini sudah datang nih Pak, kopi pesanan Bapak. Karena ini kopinya dari Basarnas, pasti rasanya berbeda nih Pak. Waduh Bapak, saking excitednya ya Pak ya, melihat kopi ya Pak ya. Boleh kita cheers dulu ya Pak. Enak banget ya. Mantap. Kita cheers dulu. Oke. Boleh sambil duduk Bapak? Boleh. Oke. Ya kita minum dulu ya. Mantap. Mantap ya Pak ya. Enak sekali ya Pak ya. Langsung segar. Langsung segar. Nah Pak, kalau Sarto kan tadi punya tagline nih Pak ya. Search the Inspiration and Rescue the World. Nah saya dengar-dengar nih Pak, kayaknya Biro Hukum dan Kerjasama ini juga punya tagline Pak. Oke, kalau di Biro Hukum ya, kita memang punya tagline, itu nilai-nilai tugas yang ada di Biro Hukum. Kita singkat namanya patuh. Patuh. Jadi patuh itu bagian dari nilai tugas di Biro Hukum ya. Singkatan Mbak, kalau P-nya itu profesional. Gerakannya ini ya. Yaitu adaptif, gerakan ini ya. Gini, adaptif. Tertib, gini. Tertib.
universal begini, universal, harmonis begini. harmonis begini, Ya, cinta ya Pak ya, cinta. sarang heo. Ya, itu semuanya. Oke, universal. Hmm. Kalau untuk universal sendiri tuh maknanya apa ya Pak? Kenapa dalam value tugas biro hukum itu kita universal? Karena tugas-tugas yang diusung oleh Basarnas itu kan tugas-tugas kemanusiaan yang kita tuh harus peduli membantu untuk semua ya, kalangan. Kita nggak membedakan. Dalam tugas-tugas SAR kita nggak ada diskriminasi. Siapapun yang berada pada situasi darurat, kecelakaan, dan bencana, kita berkewajiban untuk memberikan bantuan SAR. Nah, biro hukum dalam konteks legal aspek perbantuan, sehingga nanti semua tugas-tugas itu bisa dilaksanakan sesuai dengan tertib aturan dan prosedur yang berlaku. Payungnya adalah legal, peraturan. Oke Pak, tapi sebelumnya nih Pak, kalau kata orang-orang nih Pak, tak kenal maka tak sayang. Nah, jadi sebelum kita membahas lebih lanjut terkait dengan tupoksi Bapak di Biro Hukum dan juga kerjasama, kita kenalan dulu boleh ya Pak ya? Boleh, boleh sekali. Nah, kalau misalnya Sobat SAR di rumah ini penasaran, kira-kira bagaimana sih awal perjalanan karir Bapak di Basarnas ini? Saya itu bergabung di Basarnas itu tahun 1988. Jadi udah kurang lebih 36 tahun. 36 tahun, wow. Saya bertugas mengabdi di Basarnas. Saya berasal dari Pontianak. Saat itu kantor SAR namanya SKR, Sub Koordinasi Rescue. Waktu itu Basarnas nggak seperti sekarang. Udah yang punya kapal, punya heli. Kita dulu hanya punya radio all band 1. Ya. Senior saya, karena saya paling bungsu, pada hanya 9 orang untuk satu provinsi di Kalimantan Barat. Saya diterima selaku rescuer, penolong. Jadi singkat kata, saya udah 36 tahun, saya mengklaim saya ini sebagai rescuer yang jam tolongnya paling tinggi di Basarnas. Oh iya Pak ya? Karena saya penolong. Nah, beda, kalau penerbang berarti jam terbang. Oh iya, kalau benar. pelayar jam layar. Kalau saya penolong jam tolong yang Jam paling tolong tinggi. berarti artinya jam Bapak bekerja selama di Basarnas ya untuk Pak ya? menolong orang dalam situasi kecelakaan dan bencana. Waduh, super sekali nih Pak. Nah Pak, sebelum kita menuju ke sesi inti dari podcast nih Pak ya, sebelumnya kita lihat dulu tayangan video berikut. Kalau saya menganalogikan ya peran seorang kepala biro hukum di Basarnas, saya ini seorang menteri dalam negeri ya, untuk kerjasama. Saya ini menteri luar negeri dan saya menteri Kumham. Jadi ada 3 kementerian yang menjadi tugas dan tanggung jawab seorang kepala biro hukum di Basarnas. Wah, menarik sekali ya Pak ya videonya ya. Sangat inspiratif nih. Apalagi untuk Sobat SAR semua yang hari ini nonton kita nih Pak ya. Di podcast SAR Talk. Nah, tadi kan kita sudah berbincang sedikit terkait dengan lamanya Bapak bekerja di Basarnas. Nah, kalau untuk pengalaman Bapak gitu kan, dari awal menjadi tim SAR sampai dengan saat ini tuh bagaimana tuh Pak perjalanannya? Waktu 36 tahun tuh buat saya itu sebentar. Sebentar. Perasaan saya baru saya ganteng-ganteng umur 18 tahun, sekarang tiba-tiba sudah kepala 5 ya. Dan tugas di Basarnas ini kan tugas 24 jam. Saya kan memang dari awal di operasi. Jadi tugas kesiapsiagaan 24 jam, menggelar tim untuk memberikan bantuan pada kecelakaan penerbangan dan pelayanan kepada masyarakat, dan pernah di kantor SAR selaku kepala kantor SAR, pernah di Humas selaku kabag Humas, pernah jadi Kasubdit Siaga untuk siaga di Basarnas hampir 7 tahun. Pernah kembali jadi kepala kantor SAR di Denpasar, pernah dapat tugas selaku direktur kesiapsiagaan, pernah jadi kepala pusat data dan informasi, dan sekarang tugas saya selaku kepala biro hukum dan kerjasama di Basarnas. Seru, jadi waktu itu sangat sebentar. Makanya kalau sekarang semangat, jangan buang-buang waktu. Bagaimana waktu ini kita manfaatkan sebaik-baiknya buat tugas dan tentu juga buat keluarga. Oke Pak, tapi kalau misalnya saya mau tanya nih Pak, tapi paling lama itu Bapak ditempatkan di mana tuh Pak? Sebagai kepala kantor atau mungkin di Humas? Di Pontianak. Di Saya Pontianak. pernah kurang lebih hampir 8 tahun selaku kepala kantor SAR di Pontianak. Jadi saat itu hanya 9 orang kepala kantor SAR pada waktu itu, kepala kantor SAR yang memang menekankan bagaimana kita membawa diri, berkoordinasi. Karena kita belum punya kapal, kita belum punya fasilitas
seperti sekarang, sehingga setiap ada kecelakaan pasti kalau memang kecelakaannya terjadi di laut, kita berkoordinasi dengan Matra Laut ya, dengan Angkatan Laut, dengan Sah Bandar untuk bagaimana mereka membantu tugas-tugas kita di lokasi, dan itu memang ada aturannya. Jadi, eee, hampir semuanya itu kita dibantu, didukung ya. Tentu pandai-pandai kita berkoordinasi ya, supaya nanti pada saat ada kejadian semua potensi SAR itu membantu sesuai dengan kemampuan yang mereka miliki. Jadi kita mendata, ya tetap ada personal approach-nya ada, mission approach-nya ada. Jadi ini sesuatu yang memang secara kontinu harus dibangun. Jadi, ya seperti itulah, kita pada masa itu kita bekerja dengan banyak keterbatasan, tapi tugas kemanusiaan harus jalan. Jadi dari banyak sekali pengalaman Bapak, dari mulai, menjadi kepala kantor SAR, Mhm, kemudian dipindah-pindah tugas itu, mmm, hingga akhirnya sekarang di, Biro Hukum mmm, gitu ya. mmm. Berarti sudah banyak kebijakan yang Bapak buat, berdasarkan dari pengalaman Bapak dong, Pak, ya? Atau bagaimana, Pak? Eee, Tugas ya di berbagai tempat ya, arti di fungsi-fungsi yang ada di kesiapsiagaan, di operasi itu modal. Jadi sehingga pada saat sekarang saya sebagai kepala biro hukum, kita ngomong tentang kerjasama dalam aspek hukum, eee, hu hu aspek hukum yang bagaimana yang mesti kita kerjasamakan dengan potensi terkait dengan operasi, kita kita bisa mendudukkan sesuai, porsinya. Jadi, tour of area, tour of duty dalam satu penugasan itu sangat 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 baik, untuk pengembangan kapasitas kita dan kontribusi kita kepada tugas yang dipercayakan oleh organisasi kepada kita. Jadi, eee, makanya saya bilang saya punya jam tolong, karena menolong itu, konotasinya bukan harus kita di depan sana sebagai rescuer, tapi ada fungsi di depan, ada fungsi di tengah, ada fungsi samping, ada fungsi untuk mensupport semua sumber daya yang dibutuhkan oleh tim pencari di lapangan, sehingga mereka tuh bisa melakukan tugas dengan cepat dan tentu dengan aman dan selamat. Nah, semua semua sumber daya yang dibutuhkan itu IT-nya Pusdatin, ya kan, fasilitasnya Sarpras, komunikasi, hukum legalnya. Jadi semua tuh, bersinergi sehingga nanti satu mission itu begitu dilaksanakan, insyaallah target bisa diselamatkan dan bisa dipertanggungjawabkan secara wajar, seperti itu. Oke, baik, Pak. Nah, ngomong-ngomong tentang, biro hukum dan kerjasama nih, Pak. Mmm. Boleh boleh nggak sih, Pak, kita kilas balik sedikit Mmm. kira-kira kerjasama apa yang telah dilakukan, oleh, biro Bapak selama tahun 2024 lalu? Kalau untuk, program yang udah kita laksanakan, yang terakhir nih program yang seru itu ada program LOKA. Itu ada satu kegiatan untuk, MOU Mhm. dengan, kementerian lembaga untuk keselamatan penerbangan sipil. Ini merupakan satu mandatori dari ICAO untuk negara-negara yang menjadi anggota untuk meningkatkan level keselamatan melalui kerjasama, antar mereka. Jadi ada 6 dokumen yang mesti ditandatangani oleh seluruh UPT Basarnas ya. Dengan BMKG, dengan Airnaf, dengan rumah sakit, dengan perhubungan udara, perhubungan itu kita selesaikan dalam 1 tahun. Jadi ada 6 dokumen dikali 43 UPT. Dan alhamdulillah, berkat arahan pimpinan Kepala Basarnas dengan semangat quick action-nya, pengawalan Pak Sestama maupun dan para UPT, kegiatan ini bisa kita selesaikan sesuai jadwal. Sehingga tahun ini kita nggak ada lagi temuan dari IQ terkait dengan, LOKA ini untuk level support Basarnas kontribusi kepada, aspek legal ya di, keselamatan penerbangan sipil. Itu satu ya. Mmm. Tapi, kan saya selalu cerita kalau selaku kepala biro hukum tuh, ya saya ini kan kayak menteri dalam negeri, karena seluruh kerjasama dalam negeri itu di biro hukum. Dengan Pemda, dengan dunia usaha, semua sumber daya yang sesuai dengan kebutuhan itu ada di jembatan di kerjasama. Tapi untuk kerjasama bilateral, multilateral, internasional itu juga di kerjasama yang ada di biro hukum. Nah, satu lagi di hukumnya kita juga, yang bertanggung jawab untuk, pembuatan peraturan-peraturan dalam bentuk MOU atau LOKA, PKS kepada, potensi yang ada. Artinya
baik kepada level Pemda, antar negara, kayak sekarang kita punya satu kerjasama dengan latihan dengan negara tetangga kayak Malaysia Indonesia Sarik Malindo, SSC Malindo, berarti Indonesia. Nanti ada LOA-nya kita yang berperan untuk menjembatani supaya para pihak ini dalam proses latihan itu bisa aman dari sisi ketentuan-ketentuan yang berlaku antar negara. Nanti hasilnya akan berkontribusi kepada kalau ada operasi sesungguhnya yang namanya Joint SAR Operation. Sehingga nanti dalam semua misi SAR itu pasti ada rule, pasti ada aturan yang mesti dipahami sehingga nanti betul-betul menjadi satu modal untuk mendekatkan sumber daya kita dalam satu misi bersama. Jadi nggak ada isu-isu yang sifatnya security, tapi isu-isu yang sifatnya untuk bagaimana memberikan bantuan kepada orang atau masyarakatnya dalam situasi kecelakaan, khusus untuk kerjasama di penerbangan dan pelayaran. Nah sekarang udah mulai meluas nih. Nah, saya langsung lompat ke sekarang ini ya. Sekarang ini kan presiden kita yang baru ini kan udah meningkatkan efisiensi dari sisi penganggaran. Nah, arahan Bapak Presiden itu bagaimana kita sekarang mengefisienkan dan kita bisa membuat kerjasama yang bisa menggerakkan perekonomian, kerjasama yang bisa membuka lapangan pekerjaan. Nah, dalam waktu dekat ini kita memang sudah mulai membuat satu program yang insya Allah akan kita lakukan dalam tahun ini untuk bagaimana kita mendekatkan nilai-nilai tugas kita kepada masyarakat, nilai-nilai safety. Karena kalau kita ngomong tentang nilai safety, nilai keselamatan, ya, pasti akan ada produk-produk safety yang nanti pasti ingin dipasarkan. Nah ini yang akan kita jembatani sehingga nanti akan kita harapkan akan muncul program SAR for Community di mall, SAR for Community di Ancol, di tempat-tempat yang banyak dikunjungi oleh masyarakat dalam bentuk eksibisi, dalam bentuk demo, dalam bentuk produk-produk safety sehingga nanti masyarakat itu dekat dengan nilai-nilai keselamatan. Karena tetap kita lakukan pelatihan di hutan, di laut untuk tapi untuk mendekatkan nilai-nilai tugas kita bikin event di mall. Karena kan anak-anak sekarang ngumpul di mall, tidak perlu kita undang, mereka juga datang. Jadi kerjasama seperti ini akan kita dorong sehingga benar-benar nanti pertama ya dalam rangka efisiensi itu dan juga dalam rangka kita menggerakkan sektor-sektor bisnis kepada masyarakat untuk nilai-nilai safety kepada masyarakat. Karena saya meyakini kita juga tidak ada orang yang tidak butuh rasa selamat ya. Perilaku safety behavior itu perlu dibangun, perlu didekatkan kepada seluruh masyarakat. Jadi dengan kegiatan-kegiatan bersama kita akan dorong ke sana. Ini kalau kerjasama sebelumnya antar contoh Basarnas dengan TNI sudah ada MOU, Basarnas dengan Kemenkes sudah ada MOU, Basarnas dengan Kemensos sudah MOU itu udah kita dorong, sudah ada kerja tinggal implementasinya. Tapi bagaimana nanti kerjasama ini kita menyebatkan dengan para dunia usaha sehingga nanti dunia usaha bisa memfasilitasi kegiatan-kegiatan safety kepada masyarakat. Ini yang jadi satu target di Biro Hukum dan Kerjasama di tahun ini. Berarti perusahaan yang ingin bekerja sama dengan Basarnas itu berarti mereka tuh bisa menggunakan dana CSR-nya mereka ya? Iya, artinya kan pasti ada kayak BUMN atau macam Astra, Pertamina, Mandiri, kan kita udah punya kerjasama dengan kita. Mereka punya CSR. Nah, di sana ada masyarakat yang butuh untuk kita dekatkan nilai-nilai safety. Dan pasti ada pihak ketiga yang bisa mengelola kegiatannya akan kita temukan. Karena kita akan dorong mungkin ada exposure internasional ya. Terus ada tadi SAR goes to kampus, SAR goes to mall, SAR goes to Ancol. Artinya di mana-mana tempat-tempat yang memang sehari-hari selalu dikunjungi oleh masyarakat, kita gelar semua dalam bentuk-bentuk demo, dalam bentuk-bentuk safety funds game, kita dalam bentuk kita kemas nanti kan pasti ada tim kreatif ya. Sehingga nanti di mall itu ya tentu akan dikelola dengan pendekatan publikasi medsos, TikTok dan apalah sehingga nanti betul kegiatan ini safety ini jadi sesuatu yang sampai contoh lah. Kita peragakan bagaimana cara menggunakan life jacket, ya kan? Karena belum tentu life jacket orang-orang di mall itu tahu
apaan sih barang tuh? Tapi kok begitu dipakai, di shoot foto, publish di update status masing-masing kan pasti akan lebih ini ya, Wah, lebih pakai apa tuh ya mendekati, gitu? "Oh apaan tuh?" Terus mungkin mobil-mobil rescue truck kita taruh di sana, terus kita gelar, kita demokan fungsi-fungsinya dengan seorang narator ya. Mhm. Artinya akan di-create dalam satu pendekatan yang kombinasi antara publikasi dan hiburan maupun game-game safety lah kepada Mmm. pengunjung yang ini akan jadi apa, target, di kerjasama di tahun ini ya. Dan kita udah mulai apa, tentukan timeline-nya tinggal nanti kami apa, wujudnya akan kita lihat, sehingga kerjasama kita udah tidak hanya antara antara kementerian lembaga, nanti akan masuk ke dunia usaha. Dan kita harap bisa menggerakkan, UKM ya, bisa mendorong para Mmm. pengusaha barang safety untuk menggelar produknya di sana, kepada segmen-segmen yang mereka butuhkan. Jadi yang kita dorong nilai-nilai tugas Basarnas, safety-nya, 24 jamnya, 115-nya untuk, untuk ya sih, untuk kita dekatkan kepada masyarakat melalui kegiatan kerjasama ini. Mmm. Tadi kan Bapak bilang kalau misalnya nanti di sana bakalan ada, apa namanya, mobil-mobil Basarnas, Mhm, kalau nggak, alat-alat safety juga ya mhm, yang nanti akan dipamerkan Basarnas kepada masyarakat. mhm. Mungkin nanti di sana, mungkin ke depannya nanti bisa juga Pak ada immersive museum nih. Jadi nanti, exhibition-nya, Basarnas itu tidak hanya menjadi, exhibition untuk pembelajaran, tapi juga untuk, mereka wisata gitu semacam 3D museum gitu Pak, yang waktu itu sempat viral juga di Museum Nasional. Kita memang berharap tuh Mhm. kita punya satu tempat slot di Taman Mini, kita bisa bikin Iya, satu simulator untuk safety, jadi iya, anak-anak bisa main. Karena kan itu udah kayak di Malaysia ada heeh, asas simulator kalau ada kebakaran tuh gimana, simulator kalau ada kecelakaan kapal gimana, itu kan bisa di-create. Nah ini karena ini bagian-bagian yang ingin kita dapatkan. Nah, tentu melalui kerjasama. mmm, Makanya, kenapa kita dorong kegiatan ini ke pemukiman di perkotaan, ya kan isunya kan mohon maaf ya, kita berdoa enggak, ngarep juga enggak. Kecelakaan dan bencana bisa terjadi kapan saja, di mana saja, dan terhadap siapa saja. Nah, ini yang mesti kita, aware ya, eee, makanya dan sementara dalam diri setiap orang tuh pasti ada potensi untuk sebagai penolong. mhm, Minimal dia bisa menolong diri sendiri. Makanya kita dorong nih nilai-nilai safety kepada seluruh masyarakat itu kita dekatkan. Kan kalau dekat nelpon kan gampang. Kan sekarang 280 juta orang, apa iya semuanya tahu, emergency call 115 Basarnas untuk laporan kalau ada kecelakaan. mhm, Nah, apakah seperti itu? Dan apalagi pun seberapa cepat nih kita bisa membantu dengan bahwa kita punya sumber daya, ada semuanya tapi terbatas. Wilayah seluas ini kalau enggak kita membangun satu, eee, pendekatan untuk safety behavior, safety culture melalui tugas kita, ya kita akan ya ya artinya kita kecil peluang kita. Sementara ada isu megatrust, ada isu bahwa kita di ring of fire, gunung api di mana-mana, kan kecelakaan di mana-mana. Kalau memang masyarakatnya tidak kita dekatkan nilai safety untuk meningkatkan, safety behavior-nya, tentu akan memperbesar risiko kalau ada situasi darurat. Itu yang tidak kita harapkan. mhm, Jadi, pendekatan-pendekatan tugas Basarnas, walaupun kami, dalam biro hukum dan kerjasama akan memfasilitasi, menjembatani supaya nanti, fungsi-fungsi yang ada di Basarnas bisa berjalan sesuai dengan apa, tugasnya masing-masing. Legal sebagai payung untuk memayungi semua gitu, supaya jangan sampai ada misi-misi yang tidak terpayungi oleh aturan. Karena kalau mhm, sampai nggak ada aturannya, ada apa-apa kita akan dituntut oleh masyarakat. Jadi, banyaklah, apa, tugas-tugas, legal dan kerjasama nih yang mesti kita dorong ya, dan alhamdulillah, dalam tahun yang berjalan udah beberapa kementerian yang, eee, menambah ya jumlah mhm. MOU Basarnas dengan, kementerian lembaga yang ada di Basarnas. Dan sekarang kita mulai melompat ya, karena sangat menarik nih ada satu motivasi dari Bapak Presiden Mmm, bagaimana kita membuat kerjasama yang bisa menggerakkan perekonomian, membuka lapangan pekerjaan dengan nilai-nilai safety kepada masyarakat.
Oke, tadi kan kita sudah membahas terkait dengan rencana Bapak nih di Hmm. tahun 2025 nanti Hmm. apa gitu kan. Kemudian tadi kita juga sudah membahas terkait dengan apa yang sudah dilakukan oleh Biro Bapak di tahun 2024. Hmm. Nah, nah di sini Sobat SAR ada yang penasaran nih. Kira-kira dari banyaknya kerjasama di tahun 2024 itu ada gak sih kerjasama yang membuat Bapak dan juga tim merasa berkesan? Mungkin kerjasama tersebut baru bisa dilakukan di tahun 2024 dan menjadi salah satu momen penting untuk Basarnas. Jadi, Kerjasama yang dilakukan bisa semuanya sih Pak, bisa hmm. hukum, bisa mungkin ada perjanjian apa gitu kan. Kalau saya ya, karena kan kerjasama ini semuanya penting lah. Karena nggak mungkin kita kerjasama kalau nggak ada satu kebutuhan bersama untuk Iya, satu tugas bersama kan. Tapi yang paling berkesan. berkesan tadi Loka itu, karena ada 6 dokumen dan itu merupakan mandatori penerbangan sipil internasional sebagai anggota ICAO itu bisa kita selesaikan dalam 1 tahun berjalan. Di situ Kepala Basarnas, Bapak saya semuanya ikut ini. Dan tahun ini alhamdulillah untuk indeks reformasi hukum Basarnas nilainya sangat baik 99, sekian dari Kemenpan. Nah, itulah hasil kerja tim ya di sini. Jadi artinya kerjasama yang paling yang sesuatu tadi bagaimana kita menyelesaikan kerjasama dengan 6 kementerian ini dalam konteks keselamatan penerbangan yang kita namakan LOKA tadi. Nah Pak, terkait dengan tagline kita, podcast SAR Talk itu Search the Inspiration and Rescue the World. Nah, kira-kira boleh gak sih Pak dibagikan kepada Sobat SAR yang ada di rumah inspirasi dari Bapak kepada Sobat SAR? Oke, untuk semua Sobat SAR dimanapun berada ya, artinya saya hanya memberikan sharing aja pengalaman saya di tugas di Basarnas ya. Itu kesempatan itu ada kesempatan yang diberikan, ada kesempatan yang kita perjuangkan. Diberikan berarti kita memenuhi semua itu, tapi ada kesempatan gitu. Contoh, dalam situasi seperti ini sampai kita bekerja kita bisa dapatkan izin untuk belajar. Naikkan tuh level pendidikan kita yang mungkin sekarang dari SMA bisa dapat izin belajar ke S1. Karena pendidikan yang penting untuk mendorong produktivitas kita bekerja, wawasan kita akan semakin luas. Terus yang kedua, tadi kesempatan yang diperjuangkan itu ada sesuatu yang kita inginkan. Jadi melalui pendidikan, terus apapun yang kita niatkan kita lakukan. Artinya jangan hanya ngomong doang, tapi nggak dikerjakan. Kalau saya contoh seperti kayak kita sholat lah. Begitu kita sebutkan satu ucapan ada satu gerakan Allahu Akbar pasti bergerak. Jadi satu ucapan satu gerakan itu akan menaikkan level kemampuan dan wawasan kita. Jadi jangan berhenti untuk terus bergerak bekerja ya. Kalau memang ada sesuatu yang tidak sesuai harapan, dunia nggak kiamat. Kita terus bergerak lah. Jadi orang yang insya Allah memberi manfaat kepada semuanya. Oke, terima kasih banyak nih Pak. Pastinya dengan statement yang tadi sudah disampaikan oleh Bapak, pastinya Sobat SAR di sini semakin tergerak ya Pak ya, untuk terus-menerus develop ya diri masing-masing untuk menjadi pribadi yang lebih baik lagi dan lebih berguna lagi ya untuk masyarakat. Kalau bahasanya itu jadi nice person. Jadi Nice orang person. yang nice lah kepada semuanya. Oke Pak. Nah nih Pak, tadi kan luar biasa sekali. Nah tadi kan kita sudah ngobrol-ngobrol terkait dengan kerjasama nih Pak ya. Bahwa memang ada kerjasama namun dipayungi oleh hukum gitu ya Pak ya. Nah kalau misalnya kita berbicara sedikit nih Pak ya tentang hukumnya nih Pak ya. Fungsi dari Biro Hukum di Basarnas itu selain untuk mewadahi para pegawai itu kira-kira apa sih Pak? Ya, memang tadi saya sampaikan saya ini kan kayak Menteri Dalam Negeri, Menteri Luar Negeri, dan Menteri Kumham. Nah, tugas hukum di Basarnas itu adalah salah satunya adalah membuat peraturan. Ada namanya peraturan badan, ada peraturan kepala, ada penetapan juknis, ya, itu ada levelnya. Sampai kita akan mempropos untuk peluang kita untuk mendorong penerbitan peraturan pemerintah, mendorong sampai revisi undang-undang itu ada di biro ini. Nah, hukum ini kayak perisai.
Jadi kalau kita nih satu rumah dia tuh kayak payung yang kalau ada hujan dia akan memayungi supaya kita nggak basah. Kalau kita dalam tugas ada perisai kalau diserang kita ada bentengnya. Buatlah perisai yang kuat. Nah, proses-proses aturan ini secara organisasi udah berjalan seperti tapi ada yang sekarang menjadi isu yang sekarang tentu jadi jadi kekhawatiran kita tentang taat pada aturan hukum. Ada isu tentang tadi yang sekarang kita waspadai adalah isu tentang judi online dan pinjol, kan. Bagaimana kita memberikan satu informasi hukum supaya jangan ASN Basarnas ini terlibat dengan urusan pinjol dan judol karena itu sangat merugikan dan tidak ada yang pernah menang ya. Dan banyak sekali data dan fakta yang melihat bahwa banyak sekali orang-orang yang berumah tangga sampai bubar gara-gara pinjol dan gimana mau tugas dengan tenang, gimana mau nolong orang kalau kita ini terlibat dengan urusan pinjol dan judol dari kasusnya. Dan di biro dalam aspek hukum kita ada fungsi advokasi. Jadi kalau misalnya mudah-mudahan nggak terjadi ya, kita nggak berharap ada satu problem hukum. Nah, Biro Hukum Basarnas bisa memberikan advokasi sesuai dengan kapasitas hukum yang dihadapi oleh yang tersangkut. Jadi itu hak mereka. Jadi hukum ini sangat adaptif ya, karena pernah dibuat satu perka pada tahun berjalan, begitu ada perubahan aturan, perubahan kebijakan, kita akan melakukan satu adaptasi aturan itu sesuai dengan kebutuhan pada masa sekarang. Jadi kenapa aturan-aturan ini kayaknya 2 tahun berubah-berubah bukan karena nggak bagus, karena perubahan zaman, perubahan tuntutan tugas dan ada perubahan aturan yang lebih tinggi, maka peraturan di bawahnya harus menyesuaikan. Jadi dinamika dari sisi hukum itu seperti itu. Makanya sampai kita buat value patuh. Jadi setiap ada pergeseran di atasnya menggeser gini, kita menyesuaikan nih supaya betul-betul kita inline pada tata kelola tata aturan di hukum itu. Nah, supaya nanti semua tugas-tugas yang dilaksanakan oleh unit tugas Basarnas terpayungi oleh aturan-aturan yang memang bisa dipertanggungjawabkan. Karena di balik dari pelaksanaan tugas itu ada sumber daya yang mesti dipertanggungjawabkan. Kalau sampai ada kegiatan yang keluar dari aturan hukum nanti akan berpotensi kepada pelanggaran yang nanti akan merugikan organisasi maupun yang bersangkutan. Jadi benar-benar aspek legal ini harus patuh. Kalaupun memang ada kejadian advokasi yang dialami oleh anggota Basarnas, fungsi biro adalah melakukan satu assessment ya, supaya yang bersangkutan itu bisa melakukan mengikuti persidangan secara tertib atau proses. Tidak dalam konteks kita untuk mengurangi atau menghilangkan barang bukti, tapi lebih bagaimana kita menerima agar yang bersangkutan itu bisa dengan tenang mengikuti yang sesuai dengan kesaksian yang dibutuhkan pengadilan. Jadi contoh nih, kita diminta sebagai saksi untuk pejabat terima barang. Ya kita ngomong aja petugas terima barang A, B, C, jangan D lagi, jangan keluar dari itu. Nah, hal-hal seperti inilah yang menjadi PR di Biro Hukum. Jadi sangat seru lah, karena berkaitan dengan hal-hal yang dengan interestnya orang, bagaimana dengan aturan tugas, bagaimana kita menjembatani supaya interest ini tidak melewati aturan. Nah, ini yang dinamika tugasnya sangat seru tuh di sini ya. Jadi ya baik di kerjasama seru, di hukum juga seru. Jadi, makanya kita sobat, kita harapkan dalam tugas kita tertib aturan, tertib prosedur, di lapangan safety first ya, supaya betul-betul tugas-tugas kita bisa kita laksanakan dengan selamat. Ya. Oke Pak, tapi kalau dari Bapak sendiri nih ya, terkait dengan inovasi di tahun 2025, khususnya terkait dengan peningkatan perlindungan hukum itu kira-kira apa Pak? Kalau tahun ini kita memang bersemangat untuk mendorong ya semua informasi tentang hukum kita melalui aplikasi namanya JDIH, Jaringan Dokumentasi Informasi Hukum Basarnas, yang bisa diakses oleh masyarakat. Ini aplikasi ini bisa diakses ya melalui internet, aplikasi
Sehingga nanti kalau mungkin masyarakat perlu, apaan sih Basarnas, aturan yang mengatur tentang operasi satu aturan nomor berapa, tentang siagasar nomor berapa. Nah, jadi semua kegiatan yang ada fungsi lain pasti ada peraturan badannya. Sehingga nanti kalau dari mungkin masyarakat mau mengakses informasi ini bisa pakai JDIH. Apa ya, dia punya, agak lupa saya JDIH, dia punya linknya ya. Ada linknya, nanti kan kita sampaikan di monitor agar bisa diakses oleh para netizen atau yang nonton kegiatan ini hari ini ya. Nanti tinggal di monitor, diakses silakan. Semua informasi tentang aturan bahasa ada di situ semuanya. Nah Pak, tadi kan kita sudah ngobrol terkait dengan program-program sudah dijalani dan juga program-program yang akan dijalani nih oleh Biro Hukum dan Kerjasama di Basarnas. Kira-kira dari Bapak ada gak sih pesan-pesan yang ingin Bapak sampaikan kepada rescuer di seluruh Indonesia? Oke, untuk seluruh rescuer, baik itu yang di Basarnas atau relawan menjadi rescuer, saya ingin menyampaikan doktrin kita selaku rescuer. Doktrin kita itu ada safety first buat pertama, safety first buat yang kita sebagai penolong, baru safety first buat orang yang ditolong. Jangan sampai seorang penolong menambah jumlah korban untuk dalam satu operasi SAR. Jadi ini satu pesan yang menjadi doktrin kita sebagai sesama rescuer, karena kita menolong orang itu untuk meminimalkan risiko korban ya. Jadi bukan menambah jumlah korban ya, itu satu. Yang berikutnya untuk mampu melakukan semua tugas-tugas itu, kita harus betul-betul taat asas ya, tentang dari sisi kemampuan, terus sumber daya yang kita punya, dan tentu kami sarankan benar-benar terkoordinir ya. Kalau untuk operasi Basarnas ya berarti kami sarankan betul-betul bergabung di posko Basarnas ya. Tentu sudah punya satu kemampuan yang teruji ya, kesiapan yang sudah terlatihkan, sehingga nanti betul-betul secara bersama-sama kita bisa memberikan bantuan pencarian dan pertolongan kepada masyarakat dalam satu kecelakaan dan bencana. Oke, baik. Terima kasih banyak Bapak atas pesan-pesan yang disampaikan kepada rescuer di seluruh Indonesia. Nah, selanjutnya nih Pak, kita akan membaca komen SAR, yaitu komen dari Sobat SAR terkait dengan kinerja Basarnas ataupun isu-isu terkait dengan Basarnas nih Pak ya. Nah, tapi untuk sesi komen SAR ini nanti akan dipandu oleh Mbak Faras yang tadi membawakan minuman untuk kita. Berarti saya boleh ngopi dulu nih ya? Boleh ngopi dulu Bapak, silahkan. Oke, langsung ya kita panggil Mbak Faras. Halo. Seru banget ceritanya, dari tadi aku dengerin. Terima kasih. Kita mau baca komentar dari YouTube Basarnas, boleh ya Pak? Boleh. Oke. Pertanyaan pertama ini dari Hesrayen, katanya, alhamdulillah dengan adanya Polteksar, mungkin kedepannya Indonesia bisa punya cita-cita membangun industri manufaktur rescue kelas dunia, sistem satelit SAR sendiri, kemandirian teknologi yang tidak bergantung dengan sistem luar, maju terus Basarnas, katanya gitu. Gimana nih Pak, tanggapan Bapak tentang gimana sih awal mula cerita kolaborasi bersama Menteri Dikti Sentek terkait pendirian Politeknik Pencarian dan Pertolongan Basarnas? Kalau dari pendapat saya, kita ini kan organisasi ini butuh satu tradisi. Apa sih tradisi kita? Terus dan kaderisasi. Nah, dengan adanya satu Poltek ya, melengkapi dari fasilitas atau satu wadah tugas yang ada di Basarnas, sehingga nanti adik-adik atau generasi muda yang di luar sana yang ingin bergabung dengan kita betul-betul punya satu wadah untuk menyiapkan ya, kapasitas melakukan pendidikan yang terstruktur. Kalau sekarang kan kita ada balai diklat ya. Nah, kita juga melihat contoh-contoh di tempat lain, mereka punya akademi sehingga lulus-lulus mereka tuh lebih siap pakai, ya, lebih terprogram lah ya kalau misalnya melalui satu tahapan pendidikan di Poltek ini. Jadi terima kasih tadi dari komen itu kan sebetulnya lebih kepada doa. Ya. Iya. Doa kepada kita memang butuh doa dan support dari seluruh netizen ya. Sehingga nanti nilai-nilai tugas kita, nilai-nilai kemanusiaan, nilai-nilai
persaudaraan, nilai-nilai pertolongan, nilai keselamatan itu jadi karakter. Jadi satu value, nilai yang dimiliki oleh bangsa kita ini yang memang secara alam kita dekat sekali dengan resiko kecelakaan dan bencana. Jadi ini satu kebutuhan. Jadi Polteksar ini insya Allah saya yakini akan segera didorong, akan segera diwujudkan ya. Dan mohon doanya dari semua yang menyaksikan kegiatan ini ya, podcast hari ini. Oke, ada dari @volunteer.probolinggo.raya katanya, Vapor Rescue hadir Min, terima kasih untuk anggota SAR yang kemarin evakuasi, sangat respect dan menyambut kehadiran tim kami dengan hangat. Terima kasih atas ilmu yang kami pelajari kemarin, terima kasih atas sinergitasnya. Luar biasa banget nih Pak. Bapak bagaimana sih tanggapannya terkait komentar ini? Kita ini kan salah satu yang ingin kita bangun tuh ada mendekatkan nilai-nilai tugas kita kepada masyarakat. Karena semakin tugas kita ini inklusif, bisa mendekatkan para pihak untuk ikut membantu dalam tugas-tugas saja bersama. Tentu dengan pendekatan safety, dengan pendekatan tugas tim, dengan perwujudan satu kemampuan yang dilatihkan, ini yang kita harapkan. Jadi kayak yang tadi kan menunjukkan satu kedekatan mereka dengan nilai-nilai tugas yang menjadi tugas Basarnas. Jadi dan saya meyakini hampir di seluruh wilayah di kantor satu kita punya potensi-potensi yang memang hasil dari kita latihan bersama, koordinasi bersama yang kita latih bersama, dan mereka sangat militan. Kadang-kadang malah melebihi dari orang Basarnas sendiri saking mereka tuh excited banget. karena dalam nilai-nilai tugas kita kan akan muncul sosok hero. Ya. Sosok pahlawan pada era sekarang. Jadi kita jangan hanya lihat Superman, Batman dan Robin sekarang. Pahlawan era sekarang tuh ada dokter, ada perawat, ada rescuer, semua yang memberikan kontribusi kepada masyarakat itu ada hero zaman sekarang. Oke, terakhir nih Pak, dari @Dariana Yana katanya Basarnas bukan pilihan tapi telah jadi panggilan jiwa pengabdian, katanya gitu. Setuju nggak Pak sama komentarnya, tanggapan Bapak untuk komentar ini? Sampai berdiri nih bulu roma saya. Karena pada masa dulu 36 tahun lalu ya, mau masuk Basarnas nggak ada yang mau, gajinya kecil. Tapi sekarang alhamdulillah dari satu testimoni ini mendekatkan bahwa nilai-nilai tugas-tugas satu menjadi satu panggilan. Jadi inilah yang kita harapkan ya, masyarakat semakin tahu, semakin sadar bahwa tugas pencarian pertolongan ini merupakan tugas-tugas kemanusiaan ya, di mana semua orang bisa terpanggil untuk sebagai penolong, tapi tentu dengan kesiapan selaku seorang penolong. Jadi senang mendengarnya. Salam hormat juga kepada semua rescuer yang ada di sana, baik yang rescuer Basarnas maupun rescuer dari masyarakat, daripada relawan. Pokok salam hormat, Afik Nam Jagat sama Gram. Keren Wah, banget. super sekali Bapak. Terima kasih banyak Bapak atas komentarnya juga ya daripada Bapak ya, tanggapan dari Bapak tadi terkait dengan komentar-komentar dari netizen ya tadi di Komensar. Nah selanjutnya nih Pak, tadi saya sudah pesan paket untuk Bapak, jadi kayaknya udah datang ya. Boleh Isinya aja kan. rahasia Pak, nanti kita buka bersama. Saya nggak apa-apa, tema paket yang penting satu, jangan gratifikasi. Aduh, nanti bisa ditangkap nih kan. aduh, jangan dong. Enggak, Sarjek, oke. Itu kenapa diseret-seret? Jadi loyo gitu ya? Di tengah jalan Pak, ngambek Pak. Balik kudanya, nyungsep. Nyungsep itu. Nyungsep itu. Kayaknya sih capek dia Pak. Izin pakai dulu Pak. Aduh. Jadi ingat Edi Gomblo zaman dulu ya. Jadi udah Kendaraan. sekarang 2025 pengantaran paket jalur langit. Oh, langsung. Terbang. Saya ingat benar-benar nonton film Edi Gomblo zaman-zaman Bapak masih SMP tuh, ingat Edi Gomblo zaman dulu. Izin Pak, ada paket untuk Pak Didi Hamzah. Oke, Mungkin bisa langsung dibuka Kak. Spesial untuk Pak Didi Hamzah. spesial. Apaan nih? Apa ya? Langsung buka aja Kak. Langsung buka aja ya? Langsung buka aja, Kak. Oke, boleh dibantu Sarjek? Oke, boleh. Silakan. Ada paket untuk Pak Didi. Didi Hamzah. Nah, ini Pak. Itu apa tuh? Ini t-shirt untuk olahraga. Oh, Tada. widih, mantap nih Pak. Biar Bapak Tagline-nya dong. ingat terus nih sama kita-kita Coba, semua nih.
set The the inspiration And rescue the world. Wih, itu adalah tagline dari Sartok nih Kak. Biar Bapak selalu ingat dengan saya, Sarjek, dan juga Mbak Farah. Ya, saya terima kasih nih gift-nya nih ya. Karena olahraga ini salah satu cara sehat yang paling cerdas itu adalah berolahraga. Berolahraga, benar-benar. Makin semangat ya. Supaya semangat. awet muda ya Pak. Supaya sehat bisa nolongin banyak orang. Iya. Ya kan? Iya Nah, benar. Oke, terima kasih banyak. Siap. Oke, boleh aku bantu? Sarjek juga nih, semoga jasamu abadi. Waduh, saya Untuk udah mengantar- ini dong Pak kalau gitu. Oh, abadi itu Abadi. terus nih, enggak kesana. Pengalamannya 36 tahun jadi Sarjek. Waduh, lama Berarti banget. sering parkir di mana nih? Mana Pak? Oke. Oke, silakan duduk lagi Bapak. Ada. Oke, nah kita mau ucapin terima kasih banyak kepada Pak Didi yang sudah menyempatkan waktunya untuk ngobrol-ngobrol nih terkait dengan pengalaman Bapak dan juga kira-kira program apa yang sudah Bapak lakukan dan akan Bapak lakukan sebagai Kepala Biro Hukum dan juga Kerjasama di Basarnas. Nah, selanjutnya untuk teman-teman, untuk Sobat SAR semua yang ada di rumah, jangan lupa untuk terus saksikan Sartok yang tayang di setiap hari Sabtu. Dan jangan lupa untuk klik like, komen, subscribe, dan nyalakan loncengnya. Sampai jumpa di episode Sartok selanjutnya. Sartok, search the inspiration and rescue the world. Quick action, satu jiwa, satu rasa. Ya, terima kasih banyak Terima kasih banyak Bapak. semua.